Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita belajar tentang komunikasi. Di SMK Pelayaran Muhammadiyah Tuban, khususnya jurusan Nautika penangkapan ikan, ini nantinya akan sangat berperan sekali, terutama di kapal. Yang dimaksud komunikasi adalah penyampaian pesan, berita, informasi yang disampaikan baik antar kapal dengan kapal yang satu, ya, kapal dengan pesawat udara, kapal dengan stasiun yang ada di darat, atau kapal dengan kapal yang ada di sekitarnya. Cara berkomunikasi di laut, ya, itu karena komunikasi ini bersifat internasional, ya, jadi bagaimanapun juga komunikasi ini akan dilakukan oleh semua yang melakukan kegiatan navigasi di laut, ya, baik itu dalam kegiatan penangkapan, pelayaran, maupun kapal-kapal niaga yang lain. Tujuan daripada mengapa kita diajari komunikasi ini, demi untuk menyelamatkan kapal ataupun barangkali ada mara bahaya yang menimpa di laut, maka komunikasi ini sangat perlu. Komunikasi yang ada di darat dan komunikasi yang ada di laut itu berbeda. Karena di laut ini kita akan ketemu dengan semua para navigator ataupun para pelaut yang ada di negara-negara yang lain, maka komunikasi ini bersifat khusus, yaitu dengan menggunakan isyarat semboyan yang nantinya semua itu akan tahu bagaimana cara berkomunikasi. Nah, komunikasi ini memang dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi biasa dan komunikasi menggunakan isyarat atau semboyan. Pada sesi pertama ini, pokok bahasan yang kita sampaikan, ya, di dalam satu semester ini adalah isyarat satu huruf dengan angka. Kemudian yang kedua, isyarat satu huruf diikuti dengan angka. Yang ketiga, isyarat bendera Singapura tangan atau lengan, isyarat bendera internasional. Kemudian yang kelima, isyarat komunikasi dengan bendera isyarat internasional. Yang keenam, komunikasi dengan cahaya atau morse sinar. Yang ketujuh, komunikasi dengan bunyi atau morse bunyi untuk semester pertama ini. Jadi saudara atau anak-anakku yang saya cintai, dimohon untuk bisa mengikuti komunikasi ini ataupun pembelajaran ini supaya nanti bisa menjadikan leader di laut di dalam interaksi antara kapal yang satu dengan kapal yang lain sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Ya. Yang pertama kali, ya, saudara mengerti itu adalah macam-macam isyarat yang ada di laut atau macam-macam isyarat semboyan internasional. Ada 9 macam isyarat semboyan internasional, yaitu yang pertama isyarat Singapura, ya. Yang pertama isyarat Singapura. Nah, isyarat Singapura itu menggunakan bendera Singapura. Nah, contohnya seperti ini, ya. Jadi ini yang dinamakan isyarat dengan menggunakan Singapura. Ya, jadi seluruh
yang ada di laut dari negara manapun saja, komunikasi hanya satu, yaitu dengan menggunakan isyarat. Nah, ini isyarat Simapur. Nah, isyarat Simapur ini katakanlah umpamanya kita menyampaikan huruf A, ya, maka kodenya seperti ini. Ini untuk A. Ya. Kemudian ada juga yang kedua isyarat Morse lengan atau Morse tangan. Seandainya isyarat Simapur ataupun bendera tidak punya, maka kita bisa menggunakan tangan, yaitu keadaan siap, ya, A atau alfa. Nah, seperti ini, ya. Kalau memang toh peralatannya tidak ada, bisa menggunakan tangan, ya. Kemudian yang ketiga yaitu isyarat Loudhailer atau isyarat suara atau isyarat megafon atau suara pengeras, ya, dengan menggunakan ucapan ataupun menggunakan suara yang keras. Kalau toh memang kapal yang satu dengan yang lain tidak terlalu jauh. Kemudian yang keempat bisa menggunakan isyarat sinar atau lampu. Nah, ini contohnya ini, ya. Jadi ini ada sinar, ya. Jadi kita di laut nanti bisa melihat sinar. Jadi sinar ini nanti akan bisa dilihat oleh kapal yang lain. Ini terutama pada waktu malam hari. Jadi kalau malam hari ini menggunakan lampu. Kemudian yang kelima bisa menggunakan isyarat bunyi, ya. Jadi ini ada bunyi dan ada lampu, ya. Jadi kalau memang lampunya bermasalah, maka bisa menggunakan isyarat bunyi. Kemudian yang keenam yaitu bisa menggunakan isyarat bendera semboyan internasional. Contohnya seperti ini. Nah, ini namanya isyarat bendera semboyan internasional. Yang kita perlihatkan ini adalah B atau Bravo, ya. Ini adalah bendera internasional B atau Bravo, ya. Atau bisa juga menggunakan angka, ya, seperti 1 atau nada 0. Untuk selanjutnya nanti mengenai huruf atau alfabet ejaan itu nanti akan kita lanjutkan. Kemudian yang ketujuh isyarat radio telegrafi. Mohon disimak, mohon diperhatikan, ya. Ada urutan-urutan, ya. Jadi yang ketujuh ini adalah isyarat telegrafi. Yang kedelapan isyarat radio teleponi. Dan yang kesembilan adalah isyarat VHF radio teleponi atau very frekuensi radio teleponi. Urutan ini tidak boleh tertukar karena nanti ada hubungannya dengan cara, yaitu huruf plus angka, ya. Huruf plus angka untuk semboyan internasional, ya. Kemudian sebagai seorang komunikator di laut, ya, yang pertama kali komunikasi di laut itu tentunya kita harus menghafal yang namanya huruf alfabet atau isyarat satu huruf yang dimulai dari huruf A sampai dengan Z, atau alfa sampai dengan Zulu, ya. Alfa sampai dengan Zulu, ya. Ini kita lihat isyarat satu huruf A, ya. Nah, atau dilafalkan dengan kata alfa.
Kemudian B adalah Bravo, C Charlie, D Delta, ya, bukan Delta, Delta, E Echo, F Foxtrot, G Golf, H Hotel, I India, J Juliet, K Kilo, L 5. Mohon diperhatikan sekali lagi, A ucapannya atau lafalnya adalah Alpha, B Bravo, C Charlie, D Delta, E Echo, F Foxtrot, G Golf, H Hotel, I India, J Juliet, K Kilo, L 5. Ya. Kemudian untuk M atau Mike, ya, M Mike, N November, O Oscar, ya. P Papa, Q Quebec, R Romeo, S Sheila atau Shaira, ya. T bacaannya adalah Tango, U uniform atau uniform, kemudian V Victor, W whiskey, Y X-ray, Z Zulu, ya. Jadi mohon disimak, dipelajari di rumah nanti, ya, khususnya dalam kegiatan pandemi ini betul-betul harus menghafalkan itu, ya. Jadi mohon anak-anakku untuk mempelajari ini, ya, supaya betul-betul diperhatikan dan ini harus dihafalkan, ya. Selain dari huruf alfabet, ya, ada juga angka, ya, isyarat satu angka, ya. Satu itu bacaannya adalah nada zero atau kosong, maaf, 0 itu bacaannya adalah nada zero. 1 Yunawan, 2 Bisoktu, 3 Teratri, 4 Kartefo, 5 Pantafai, 6 Sisik, 7 Sate Seven, 8 Oktoai, 9 Nuf Nine. Mohon diperhatikan, ya, pelafalan ini adalah pelafalan internasional, baik orang Jerman, orang Belanda maupun orang mana saja. Maka kalau komunikasi di laut ini harus menggunakan lafal seperti itu, ya. Oleh karena itu anak-anakku mohon, ya, diperhatikan dan dipelajari semaksimal mungkin karena ini akan berguna nanti, karena lafal kode internasional ini berlaku, ya, baik itu di darat, di laut, dan di udara. Nah, jadi semboyan internasional ini atau isyarat semboyan internasional ini berlaku di semua jajaran bahasa, yaitu disatukan bahasa semboyan. Nah, ini.
Baik anak-anakku, kita lanjut ya. Nah, setelah kalian nanti menghafalkan huruf mulai dari alfa sampai dengan Zulu ya, maka alfa itu sendiri ya, ada artinya. Jadi seandainya Morse atau Simapur, semboyan isyarat Simapur, isyarat lengan atau isyarat semboyan internasional, kalau dikibarkan atau dibunyikan atau dinyalakan huruf A atau alfa, maka artinya adalah di bawah sedang ada penyelam. Jauhilah saya dengan perlahan-lahan. Maksudnya saya adalah kapal saya. Jauhilah saya dengan perlahan-lahan atau dengan kecepatan yang rendah. Ya. Ini hanya huruf alfa. Bravo, ya, kalau dikibarkan atau dibunyikan ya, atau dinyalakan ya, huruf bravo, maka seandainya seperti ini, bravo ya, ini bendera bravo. Begitu dikibarkan ya, maka kapal yang lain akan melihat bahwa kapal itu sedang memuat atau membongkar atau mengangkut barang-barang berbahaya, maka perlu dihindari dan perlu waspada ya. Sehingga apabila kapal saudara ini mengalami sesuatu yang membahayakan bagi kapal yang lain ya, maka bendera ataupun mungkin menggunakan simapur atau menggunakan alat bunyi atau alat sinar, maka kapal yang lain ya, dari negara manapun saja mereka akan tahu bahwa di situ ada bahaya. Kemudian Charlie ya. Charlie ini juga ada artinya. Jadi bendera ini nanti lengkap ya. Ini juga harus dihafalkan nanti benderanya ya. Nanti simapur juga kita akan lakukan praktek ya, baik praktek bunyi maupun praktek sinar maupun praktek dengan menggunakan bendera semboyan, lengan tangan, nanti akan kita sampaikan session berikutnya. Lanjut untuk huruf delta di situ, saya sedang mengolah gerak dengan sulit. Jauhilah saya dengan perlahan-lahan, atau jauhilah kapal saya. Ya. Jadi mulai dari huruf alfa sampai dengan Zulu. Nah ini ada artinya masing-masing. Contoh, Zulu dikibarkan, maka saya memerlukan kapal Bunda, atau kalau kapal ikan saya sedang menebar jaring ataupun setting jaring. Nah, ini harapannya demikian. Maka huruf alfa sampai dengan Zulu ini punya arti masing-masing, sehingga nanti anak-anakku ya di rumah bisa belajar ini ya. Jadi bisa dilihat di paket sesi pertama ya, ini bisa dipelajari di rumah ya, sehingga paling tidak akan tahu ini sudah ada artinya semua ya. Nah, kemudian ada juga seperti tadi yang sudah saya sampaikan, nah, isyarat satu huruf diikuti dengan angka. Jadi mohon diperhatikan sekali lagi, isyarat satu huruf dengan tambahan angka ya. Jadi angka mulai dari nada zero, Junawan, Bisotu, Teratri, Kartevo, Pantavai, Suksisik, Sateseven, Oktoai, Nov9 ya. Jadi angka itu hanya ada 10, mulai dari nada zero sampai dengan Nov9 atau 0 sampai dengan 9. Sedangkan untuk huruf itu mulai dari alfa sampai Zulu yang terdiri dari 26 huruf
masing-masing huruf mempunyai arti sendiri seperti tadi yang saya sampaikan, ya. Contoh sekarang, isyarat satu huruf diikuti dengan angka, ya. A atau alfa, di belakangnya ada 3 angka, ya. Alfa itu di belakangnya diikuti dengan 3 angka yang menandakan baringan. Jadi huruf alfa ini, A atau alfa ini hanya khusus untuk baringan. Berapapun baringannya, contoh sekarang alfa nada 0 77 alfa bisoto 77 nada 0, alfa 270, ya. Alfa bisoto 77 nada 0, berarti baringan saya atau kapal saya adalah 270 derajat. Sekali lagi, ya, alfa yang diikuti dengan 3 angka itu hanya dikhususkan untuk baringan, ya. Contoh tadi sudah saya sampaikan, alfa, ya, 270 atau alfa bisoto 77 octoai adalah baringan 270 derajat. Umpamanya ada alfa nada 0, ya, octoai nada 0, berarti baringan kapal saya 80 derajat. Umpamanya alfa, ya, Yunawan bisoto teratri, maka baringan kapal saya 123 derajat, ya. Jelas, ya. Oke. Charlie atau C, Charlie. Nah, Charlie ini khusus digunakan untuk haluan dengan tambahan angka. Charlie dengan 3 angka, ya. Ini digunakan untuk haluan kapal. Contoh sekarang, Charlie Yunawan octoai nada 0, berarti haluannya 180 derajat, ya. Jadi Charlie ini khusus digunakan untuk haluan kapal terhadap pemberitahuan kapal yang lain atau informasi ke stasiun yang lain. Delta, ya. Delta itu diikuti 2 angka, 4 angka, dan 6 angka. Kenapa hanya 2, 4, dan 6? Tidak 1, 3, 5, dan seterusnya? Tidak. Ini sudah merupakan konvensi internasional, ya. 2 itu digunakan tanggal atau untuk tanggal itu sendiri, ya. Contoh, nah, kemudian ada 4 ini bisa tanggal dan bulan, sedangkan untuk 6 tanggal, bulan, dan tahun. Kalau hanya menyebutkan 2 angka saja, berarti menyebutkan tanggal. Kalau menyebutkan 4 angka, berarti tanggal dan bulan. Sedangkan kalau 6 angka berarti menyebutkan tanggal, bulan, dan tahun. Contoh sekarang, golf Yunawan suksisik teratri nada 0. Mohon maaf, delta nada 0 Yunawan, ya, nada 0 Nov 9, ya.
delta, nada zero, Yunawan, 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 nada zero, Nov 9. Berarti tanggal 01 bulan November tahun 2009. Ya. Seandainya di situ ada sekarang katakanlah tanggal 14 apa ini Juli 2020, ya, maka di situ delta, Yunawan, ya, Kartevo, nada zero, 77, Bisoto, nada zero. Nah, begitu caranya. Jadi kalau tanggal 14 berarti Yunawan, Kartevo, bulan 07 atau Juli, nada zero, 77. Tahun 2020 berarti Bisoto, nada zero. Ya, ada 6. Kalau hanya 2 angka berarti menyebutkan tanggalnya saja. Kalau 4 angka tanggal dan bulan. Kalau menyebutkan hari ataupun tanggal, bulan dan tahun, maka ada 6 angka. Itu khusus digunakan huruf delta. Kalau hanya delta saja lain. Sekarang kalau golf, ya, golf diikuti 4 atau 5 angka khusus untuk bujur, ya. Golf itu hanya khusus bujur yang diikuti dengan angka. Contoh sekarang, golf Yunawan, suksisik, terati, nada zero, maka bujur kapal kami adalah 116 derajat 30 menit. Ya. Jadi golf itu diikuti 4 atau 5 angka saja. Ya. Jadi kenapa 4 atau 5 angka? Kalau 4, ya, katakanlah di situ hanya ada 4 angka, ya, katakanlah bujur 0000, ya, nah, berarti utara, ya, nah, atau 0130, nah, nada zero, Yunawan, teratri, nada zero, ya, berarti di situ adalah bujur 01.30 menit, 01 derajat 30 menit. Kemudian kilo, ya. Jadi mohon maaf, di sini ada huruf diikuti angka, itu hanya huruf alfa sampai dengan Zulu. Ya, ada kilo. Kilo itu diikuti dengan 1 angka. Ya, makanya tadi mohon diperhatikan. Contoh kilo 5 atau kilo panta 5. Kalau menyebutkan kilo berarti panta 5. Kalau menyebutkan huruf K berarti 5. Kilo 5 atau kilo panta 5, saya ingin berkomunikasi dengan Anda dengan menggunakan isyarat bunyi. Lihat sekarang, ya. Lah, ini kilo 5 isyarat bunyi. Kilo Yunawan
maka saya ingin berkomunikasi dengan Anda dengan menggunakan isyarat Simapur. Nah, kilo 67, maka saya ingin mengadakan komunikasi dengan Anda dengan isyarat radio telegrafi. Kilo Bisutu, saya ingin mengadakan hubungan dengan Anda dengan menggunakan morse lengan atau morse tangan. Ya. Kilo Suksisi, ya, jadi huruf kilo ditambah angka huruf sub atau angka suksisi, ya, K6. Berarti saya ingin berkomunikasi dengan Anda atau kapal saudara dengan menggunakan bendera semboyan internasional seperti ini, ya. Kalau saya ingin mengadakan hubungan dengan Anda dengan menggunakan Simapur, maka menggunakan ini, ya. Sehingga sebelum berkomunikasi maka harus mengenal macam-macam isyarat semboyan internasional, dan ini tidak boleh dirubah. Katakanlah yang nomor 1 itu isyarat telegrafi, salah, ya. Radio telegrafi itu ada di urutan angka 17. 6 adalah bendera semboyan internasional dan seterusnya. Oleh karena itu macam-macam isyarat semboyan internasional yang tadi saya sampaikan ini tidak boleh dirubah, mulai dari nomor 1 adalah dengan menggunakan Simapur, 2 menggunakan morse lengan, sampai ke 9 isyarat very frekuensi radio teleponi, ya. Jadi harus dihafalkan betul, harus mengerti ini, ya. Jadi angka nomor 1 sampai nomor 9 ini bukan macam-macam terus disebutkan begitu saja. Jadi kalau ada bendera, ya, kilo dengan angka 4 umpamanya, ya, ataupun kilo dengan 4 itu kartevo, maka dengan menggunakan isyarat lampu. Nah, ini seperti lampu ini, ya, dengan menggunakan isyarat lampu. Maka kapal yang lain juga menggunakan isyarat lampu, ya. Nanti kalau tidak bisa menggunakan lampu, mamanya adanya hanya Simapur, maka kita juga harus menggunakan Simapur, ya. Kalau sana adanya hanya menggunakan tangan saja, maka kita sampaikan dengan menggunakan tangan. Jadi apapun yang terjadi di kapal, komunikasi itu bisa menggunakan sembarang alat, ya. Nah, jadi dibatasi mulai dari nomor 1 sampai nomor 9, ya. Ya. Jadi itu yang kita sampaikan, ya, untuk pengenalan daripada sesi 1 ini. Jadi mohon anak-anakku bisa mempelajari, ya, dari bagaimana melafalkan huruf alfabet mulai dari alfa, bravo, charlie, delta, echo, foxtrot, golf sampai dengan zulu, ya. Angka mulai dari nada 0 sampai dengan nada 0 sampai dengan note 9. Jadi nada 0, Yunawan, Bisutu, Teratri, Kartevo, Pantafai, Suksisi, 37, Octo 8, note 9. Itu betul-betul harus hafal, ya. Sehingga kita kalau nanti menggunakan baringan, haluan dan lain sebagainya dengan menggunakan huruf dan angka, ya. Jadi anak-anakku, yang pertama kali kita hafalkan untuk sesi pertama ini adalah huruf dan angka sekaligus huruf ditambah dengan angka, ya.
Sedangkan untuk sesi selanjutnya nanti akan kita sampaikan berikutnya. Demikian paparan yang kami sampaikan. Mungkin ada kurangnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan bisa diikuti oleh seluruh siswa, khususnya kelas 2 atau kelas 11 nautika penangkapan ikan, sehingga nanti kita bisa berkomunikasi atau praktek secara langsung lewat daring ini. Jadi anak-anakku di rumah mohon bisa diikuti sebaik-baiknya. Demikian, selamat ya untuk belajar, selamat untuk jaga jarak, juga selamat juga diam di rumah saja sambil memperhatikan materi-materi yang diajarkan oleh instruktur ataupun guru-guru kalian. Mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan pengetahuan yang lebih baik. Terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.